Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiana, NIM 20.01.01.0107, semester 5 reguler A4, dengan mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dosen pengampu Bapak Dr. Ronald Aprianto SE MSI. Baiklah, di sini saya akan menjawab 3 soal UTS Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Soal nomor 1. Manusia bisa dikatakan sebagai makhluk sosial karena sifatnya ingin hidup berkelompok yang wujudnya antara lain timbulnya organisasi atau lembaga-lembaga sosial di masyarakat. Selanjutnya, dalam berorganisasi, setiap individu dapat memenuhi sebagian dari kebutuhannya dengan cara menampakkan harga diri dan status sosialnya. Manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial mempunyai berbagai macam kebutuhan material, kebendaan, dan non-material. Dari sepenggal paragraf di atas, jelaskan secara operasional makna jika dilihat dari hierarki kebutuhan manusia A. Maslow. Nanya jika dilihat dari hierarki kebutuhan manusia A. Maslow, yaitu masuk ke dalam kebutuhan sosial. Karena kebutuhan sosial menurut Maslow merupakan kebutuhan yang menempati posisi ketiga dari hierarki Maslow. Kebutuhan sosial ini meliputi kebutuhan rasa kasih sayang, rasa memiliki, bersosialisasi, penerimaan, dan persahabatan. Manusia sejatinya adalah makhluk sosial. Tidak mengherankan jika manusia membutuhkan sosialisasi dalam menjalani hidupnya. Manusia membutuhkan bantuan dari orang lain. Sehingga jika sudah memenuhi kebutuhan sosial menurut A. Maslow ini, maka manusia adalah makhluk sosial yang bisa hidup berkelompok, berorganisasi, mempunyai lembaga sosial di masyarakat, dan mempunyai status sosial, dan mampu memenuhi kebutuhan material, kebendaan, dan non-material. Soal nomor 2. Salah satu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan adalah manusia. Menurut saudara, sependapat tidak dengan kalimat tersebut? Kalau sependapat, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Menurut pendapat saya setuju. Salah satu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan adalah manusia. Karena alasan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan. Kesediaan sumber daya manusia sangat dibutuhkan karena diyakini bahwa ada rasio-rasio tertentu yang menjadi pedoman untuk penyelesaian suatu kegiatan ataupun pekerjaan. Jumlah sumber daya manusia sangat menentukan dalam perhitungan efektif dan efisiennya penyelesaian pekerjaan. Ketidaktepatan dalam penyediaan SDM dapat mengakibatkan tidak efisien dan efektifnya penyelesaian pekerjaan. Tanpa memiliki SDM yang baik, kemampuan perusahaan dalam mencapai kesuksesan terhadap perusahaan akan lebih sulit untuk dilakukan. Nomor 3. Bonus demografi adalah kondisi yang terjadi saat sebuah negara memiliki jumlah penduduk usia produktif yang lebih tinggi daripada penduduk usia non-produktif. Menurut saudara, bonus demografi itu menguntungkan atau merugikan bagi Indonesia? Jelaskan. Bonus demografi Indonesia bukan menjadi hal yang tidak mungkin terjadi. Pasalnya, Indonesia juga memiliki jumlah penduduk usia produktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan usia tidak produktif, sehingga hal ini perlu mendapatkan dukungan kualitas yang baik bagi setiap orang. Jika dukungan tidak didapat, jumlah penduduk yang kian meningkat justru akan berdampak negatif bagi negara. Mungkin dukungan pertama yang bisa diberikan adalah peningkatan kualitas pada sektor pendidikan. Selanjutnya, tersedianya lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat untuk mendongkrak perekonomian. Dua hal tersebut menjadi syarat yang harus dipenuhi untuk mempersiapkan bonus demografi. Jadi, apakah bonus demografi Indonesia adalah hal yang bagus atau justru merugikan? Sebenarnya ini tergantung bagaimana negara memberikan fasilitas pada generasi muda milenial saat ini, terutama pada sektor pendidikan dan lapangan kerja. Jika semua fasilitas tersebut dipenuhi, tentu bonus demografi di Indonesia akan menjadi hal yang bagus, baik untuk individu maupun negara. Sebaliknya, tanpa adanya dukungan fasilitas, bonus demografi Indonesia hanya akan berakhir dengan bencana demografi.
Itulah jawaban dari ketiga soal yang diberikan. Saya pribadi mohon maaf kepada Bapak jika ada salah jawaban ataupun salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.